Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di Dialog Nusantara Petang, masih membahas mengenai bagaimana kejadian ledakan bom yang terjadi di Makassar pada hari Minggu yang lalu. Mas Wawan, Ya, ya ini Anda mengatakan bahwa tadi memang bahwa orang-orangnya ini setelah penangkapan 20 kasus kemarin itu dan juga terbunuhnya 2 anggota mereka, kemudian mereka tercerai-berai begitu ya. Dan ini jumlahnya ya, masih ratusan dan salah satu diantaranya akhirnya melakukan penyerangan pada hari Minggu kemarin ini begitu. Nah ini apakah sebelumnya tidak ada antisipasi karena seperti pola-pola sebelumnya mereka akan memanfaatkan momentum hari besar, hari raya begitu. ya sebetulnya antisipasi ya tetap dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada masing-masing keamanan yang ada di wilayah itu, termasuk meningkatkan capacity building. Makanya dia tidak bisa masuk kan, dicegat oleh aparat keamanan di lokasi itu, dan dia tidak bisa masuk lantas meledakkan di depan gitu ya. Keinginannya kan masuk itu. Ya, ini ciri begitu ya, ciri dari suatu gaya kelompok terorisme begitu, mau masuk ke dalam suatu tempat ibadah begitu. Iya, mereka kalau masuk kan otomatis korban bisa lebih banyak. Ya. Karena yang dituju adalah korban yang lebih banyak itu. Tapi dengan dicegat dan dihadang ke depan tidak bisa masuk, otomatis ya yang kena dirinya sendiri. Memang ada yang luka-luka dari pihak masyarakat, akan tetapi kan akibat dari ya pecahan kaca maupun juga ada yang terbakar sedikit, yaitu yang bapak yang menghadang itu. Dari pecahan kaca ini memang semburat kemana-mana dan melukai jumlah pihak ya, ada sekitar 20 lebih itu ya yang terkena ini. Tapi tidak ada korban yang meninggal. Sementara pelakunya sendiri kan yang satu sudah hancur berkeping-keping, yang belakang itu. Yang depan masih sebagian masih dikenali. Karena ledakannya kan lantas kepala yang di belakang itu, karena gaya sentrifugal ke atas itu kan luar biasa. Nah, tapi masyarakat yang di dalam ini yang dituju tidak ada yang meninggal. Inilah karena kita sudah meningkatkan sisi capacity building terhadap kemungkinan itu, karena pada bulan Januari mereka sudah mengancam mau menyerang. Dan kita sudah tahu itu, dan itu kita sampaikan ke banyak pihak. Kalau di Jawa memang masih online ya, sehingga mereka masih lakukan ibadah-ibadah itu secara online. Tapi untuk di luar Jawa seperti yang di Makassar ini sudah mulai ya tatap muka offline itu, meskipun kapasitasnya tidak 100%. Tapi ini sudah menjadi lantas bisa menjadi target dari kerumunan yang ada itu, sehingga ada rencana-rencana seperti ini. Dan kita memang juga memberikan peringatan-peringatan ke banyak pihak untuk berhati-hati, dan begitu ada yang mencurigakan langsung secara sigap melaporkan atau mengambil tindakan-tindakan terukur, sehingga ini kita tujuannya adalah meminimalisasi korban. Jadi, itu sehingga sangat minimal yang ada ya. Kita juga antisipasi ya seperti itu, karena memang mereka di samping jumlahnya masih ada ya, dan juga melakukan rekrutmen baru. Nah, untuk yang peserta yang rekrutmen baru ini memang perlu langkah-langkah tersendiri ya untuk melakukan blokade. Oleh karenanya aparat keamanan juga dibantu oleh Ormas, OKP, RT RW, Babinsa, Bambikantipmas, sampai kepada pihak-pihak keluarga, supaya sama-sama lah ikut mewaspadai lingkungan terdekatnya untuk juga lakukan deteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat. Lapor cepat ini tujuannya adalah supaya tidak meluas efek dari itu.
Baik, sebelum sampai ke rekrutmen baru, ini bom ini kan tentunya setiap kelompok teroris memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau dari bom yang dibuat ini kan tentunya juga tidak sembarangan. Dari yang terjadi di Makassar, kemudian juga yang kalau tidak salah di Bekasi ini juga sempat terjadi ledakan ya, Mas Wawan ya? Ya memang, kalau soal ciri ya, tapi kan dia mesti memasukkan barang-barang yang melukai lah di dalamnya, baterai, paku dan seterusnya ya. Tujuannya ya untuk kalau gaya sentrifugalnya itu punya daya dorong yang kuat, maka barang-barang atau benda-benda tadi bisa melukai sekelilingnya. Bahkan ada juga yang bisa menembus organ-organ tubuh vital di badan seseorang kalau misalnya tertancap paku panjang itu. Kalau Nah, yang dari serangan sekarang ini kan masih satu jaringan dengan yang terjadi juga di Condet, kemudian juga di Bekasi. Ini dari mana ini? Kelompok mana ini? ini JAD, Pak. Hmm, Jamaah Ansarud Daulah, dan ya. itu memang sudah menyatakan berafiliasi ke ISIS ya. Karena memang tahun 2015 kan mereka di Sudiang di Sulawesi Selatan, mereka berbaiat itu kepada Al-Baghdadi di ISIS ya, secara terbuka baiatnya. Dan ini semua sedang terus didalami, juga ada keterlibatan dari ex-ormas tertentu yang masih terus dilakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut gitu ya. Mungkin bisa Anda jelaskan yang di Bekasi ini meledak ini memang sengaja diledakkan sendiri sebelum ditangkap atau seperti apa? Mungkin bisa Anda jelaskan kejadiannya. Ya, ini masih dalam pendalaman ya. Kalau memang ada ledakan tapi terukur, artinya memang kita yang upayakan supaya tidak. Kalau barang-barang mencurigakan kan memang harus dipastikan apakah itu benda-benda ini mengandung unsur-unsur bahan peledak, dan masing-masing sifatnya kan hanya yang tahu pembuatnya. Jadi bahan peledak itu ada yang dengan panas tertentu dia meledak, atau dengan timer dia meledak, atau dengan dibanting dia meledak, atau dengan kemiringan tertentu dia baru bisa meledak, atau dengan cara-cara ditembak atau macam-macam dengan pola yang tergantung pada pembuat. Kalau misalnya pihak aparat tentu tidak tahu apa yang menjadi ciri khas dari bahan peledak itu, maka sering diledakkan oleh gegana, sehingga ini mengurangi spekulasi seperti bom buku dulu kan, pihak aparat langsung megang buka ternyata meledak, akhirnya tangannya putus. Ya. Ini karakter dari masing-masing bom itu tergantung pembuat mau dibuat seperti apa. Oleh karenanya jangan berspekulasi, biar serahkan aja kepada ahlinya, dalam ini tim gegana, untuk mengambil langkah-langkah peledakan. Baik. Ini belakangan baik Kapolri, Kepala BNPT juga mengatakan bahwa pelakunya adalah pasangan suami istri. Nah, ini apakah merupakan pola baru, atau apakah mungkin pasangan suami istri ini juga yang merakit bom tersebut, atau seperti apa ini, Mas Wawan, bisa dijelaskan? Jadi sekarang modusnya memang suami istri rata-rata. Itu sudah terjadi juga sebelumnya di Jawa Timur seperti itu. Dan mereka rata-rata meniru dari gerakan amaliyah yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Suriah. Dan ini menimbulkan efek peniruan yang ada, termasuk bom panci dulu juga meniru kan. Dan itu yang melaksanakan biasanya ya ibu-ibu ini, mereka berpartisipasi tapi partisipasi yang keliru gitu. Dan suami istri ini kejadian bukan kali pertama ya di Jawa Timur, Sidoarjo, dan kalau pola pembuatan dan lain sebagainya kan sekarang sudah bisa online. Bahkan juga bisa bertanya di situ kalau misalnya menemui kebuntuan di dalam pembuatan
dan perakitannya. Hmm. Karenanya ini sekarang sudah banyak yang dibuka di situs-situs yang ada. Makanya ini banyak yang kita patroli, lantas juga banyak yang ditutup, bahkan juga ada yang dijatuhi sanksi pidana. Jadi kebanyakan ini mengajak istrinya ataukah istrinya yang berinisiatif sendiri untuk ikut serta karena meniru itu? Rata-rata mereka saling komunikasi pada awalnya, meyakinkan dan mau. Setelah itu pertama simpati dulu, baru empati lantas partisipasi. Jadi ajakan-ajakan ini kan dengan agitasi dengan penyalahgunaan dari sisi keyakinan tadi ya. Jadi ini karena motifnya memang karena adanya pemaksaan ideologi ataukah karena latar belakang ekonomi, Mas Wawan? Ada 3 hal, ada yang kekosongan isi kepala, ada kekosongan isi hati, ada yang kekosongan isi perut. Tapi rata-rata yang ada ini masalah keyakinan. Jadi kekeliruan di dalam mencerna sebuah ajaran yang sudah diputarbalikkan, di mana mereka mencitir ayat-ayat agama yang tidak memberikan asbabul nuzul. Jadi sebab-sebab turunnya ayat itu tidak disebut, tapi terus lantas dipotong-potong begitu saja untuk membenarkan aksinya ini. Oleh karenanya inilah yang akhirnya perempuan-perempuan atau istri-istri tadi menjadi taklid karena mereka ingin taat gitu ya, dan mereka diiming-iming surga, dan dengan diputar balikkannya ayat tadi akhirnya mereka keliru di dalam memahami hal demikian. Memang ya itu tidak kekosongan isi kepala, artinya pemahamannya itu keliru, atau isi hati keyakinannya keliru, atau masalah perut masalah ekonomi. Tapi kalau yang ini lebih cenderung kepada di sisi keyakinan, dari pemahaman keagamaan yang kurang tepat begitu. Ini berdampak terhadap pemenuhan isi kepala dan juga isi hati, begitu ya Mas Wawan? Pasti dampaknya, karena memang pemahaman yang keliru, keyakinannya akhirnya menjadi keliru. Dan dampaknya mereka ikut aja, taklid tadi. Makanya saya selalu mendorong, kita harus selalu cek, recheck, dan cross check. Ya. Nah 3 lini ini, dan juga tanyakan kepada ahlinya. Ini bisa, kalau seperti itu bisa dikembalikan lagi ke jalan yang benar tidak sih Mas Wawan? Kalau sudah terlanjur dengan isi kepala dan isi pemahaman isi hati yang sudah terlanjur salah ini bisa dikembalikan lagi atau hanya bisa dicegah untuk tidak melakukan penyerangan? Selama ini yang sudah ditangkap ya, itu kan dilakukan upaya masyarakatan untuk bisa kembali kepada kehidupan sosial yang wajar gitu. Memang banyak diantaranya juga sudah kembali. Tapi ada juga yang memang keras kepala ya. Ada gitu ya. Dari yang kita nangkap itu sudah 1.100-an ada. Dan yang dibebaskan itu ya sekitar 650-an ya. Tapi 30 diantaranya yang sudah dibebaskan, itu tidak diketahui ribanya. Jadi kembali melakukan hal yang sama. Dan 7 diantaranya tertembak mati. Jadi masih ada sekitar 23-an yang sekarang dalam proses pencarian kembali. Kemudian sudah selesai menjalani pidananya, kan tetapi kan kita ingin tahu ini mana dia gitu. Iya baik, ini dari 23 ini mungkin juga bisa menjadi 230 ataupun 2.300 kembali gitu ya. Betul. Nah ini menyinggung mengenai rekrutmen baru, ini terakhir Mas Wawan, pertanyaan saya ini bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi atau tidak kembali menjadi berlipat ganda lagi jumlahnya? Kita terus melakukan literasi publik, baik itu lewat media sosial maupun juga dari ceramah-ceramah maupun juga pendekatan dan pembinaan, termasuk di lapas. Saya sendiri juga masuk ke lapas-lapas dan juga membina mantan-mantan napi supaya mereka bisa juga kualitas hidupnya bisa naik. Termasuk kan biasanya kan mantan napi itu kan sulit untuk mencari pekerjaan. Nah kita dorong untuk juga bermental wirausaha yang baik itu. Samping juga kita ajak dari sisi keluarganya untuk juga memperhatikan, karena biasanya kalau orang sudah masuk ke jaringan ini dijauhkan dari keluarganya.
Karena rata-rata keluarganya kan pasti menentang, rata-rata itu. Makanya dia juga lantas musuhan sama orang tuanya, mengkafir-kafirkan orang tuanya. Jadi Itu artinya yang mengisi kembali isi hati, ya, isi kepala dan juga isi perut agar bisa betul, menjadi lebih baik begitu ya Mas Wawan. betul. Baik Mas Wawan, terima kasih banyak atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara petang kali ini. Salam sehat Mas.